Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kaila. Apa kabar? Kaila doain semoga sahabat Kaila semuanya selalu dijaga dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Kaila Nurdin Hafiz. Di video ini Kaila akan menceritakan Aisyah istri Rasulullah SAW part 2. Untuk sahabat Kaila yang belum subscribe, tolong like, komen, share, dan tekan tombol subscribe di bawah ini beserta loncengnya ya, agar Kaila bisa mengupload video-video yang insya Allah bermanfaat buat sahabat Kaila semua. Simak terus videonya ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah SAW sewaktu masih gadis. Beliau adalah yang paling muda dalam usia pernikahan dan merupakan istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama dan nasab Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan istri Nabi SAW yang paling masyhur. Beliau lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah dan dilaqabi dengan As-Siddiqiyah. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW mengenalnya dengan Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang yang beriman. Nabi SAW memanggilnya dengan Humairah karena putihnya kulit beliau. Ibunya adalah Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinaniyah radhiyallahu anha. Kelahiran Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha lahir setelah risalah Islam diturunkan. Artinya, beliau tidak sempat mengalami fase jahiliyah dalam kehidupannya. Beliau terlahir sebagai muslimah karena kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Zubair bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW berkata, "Aku belumlah berusia baligh ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam." Pernikahan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dilahirkan di rumah yang penuh cahaya keimanan. Kedua orang tuanya yang merupakan sahabat terbaik Rasulullah SAW adalah pembimbingnya. Ia tumbuh dengan bimbingan agama yang mulia dan pengajaran budi pekerti yang luhur. Rasulullah SAW melamar Ibunda Aisyah radhiyallahu anha saat beliau berusia 7 tahun dan menikahinya saat berusia 9 tahun. Sebagian orang mungkin terheran-heran dengan usia Ibunda Aisyah radhiyallahu anha saat dinikahi Rasulullah SAW. Keheranan tersebut dikarenakan ia mengukur kondisi zaman dulu dengan tradisi yang berlaku di zaman sekarang. Padahal Abu Jahal sekalipun tidak pernah mencela pernikahan ini. Kita tahu sendiri, Abu Jahal akan memanfaatkan setiap peluang untuk mencari celah yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Karena usianya yang sangat muda, tidak heran setelah menikah dengan Rasulullah SAW, kita mendapati riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha masih suka bermain-main layaknya anak kecil. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah
pernah menemuiku saat aku bermain dengan anak-anak perempuan. Apa ini, hai Aisyah? Tanya beliau. Ku jawab, ini adalah kudanya Sulaiman. Beliau pun tertawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai istrinya yang masih belia ini. Beliau berpesan kepada ibunya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Ruman, hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik dan jagalah untukku apa yang ada padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang berjumpa dengannya. Beban yang beliau rasa menjadi hilang dengan menemuinya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan resepsi pernikahan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mulai berumah tangga dengannya. Kota Madinah pun turut merasa bahagia dengan kebahagiaan keduanya. Setelah sebelumnya mereka bergembira dengan kemenangan di Perang Badar. Pernikahan ini dilaksanakan di bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Sejak saat itulah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama suaminya, membina rumah tangga bersama suami terbaik dunia dan akhirat. Ilmu yang luas yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Atha bin Abi Rayah berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling faqih atau paham agama, seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung dalam suatu hadis. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Seorang tokoh tabi'in dan keponakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling tahu tentang halal dan haram, tentang ilmu dan syair, dan ilmu pengobatan melebihi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kedudukan istimewa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan as-sarid dibandingkan makanan lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang berusaha memberikan hadiah terbaik di hari pernikahan Aisyah. Dengan hadiah atau kado pernikahan itu, mereka berharap keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Salamah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Aish, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aku, Aisyah berkata, Waalaikumsalam warahmatullah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Jibril itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Masruq, ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadaku, ia berkata, sungguh aku melihat Jibril berada di bagian depan rumahku ini sedang berada di atas kuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Ketika ia masuk, aku berkata, hai Rasulullah, siapa orang yang aku lihat kau memanggilnya? Beliau bertanya, apakah kau melihatnya? Iya, jawabku. Beliau kembali bertanya, seperti siapa dia?
Kujawab, mirip dengan Dihyah Al-Kalbi. Beliau bersabda, sungguh, kau telah melihat kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Jibril hanya mampir sebentar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hai Aisyah, Jibril menyampaikan salam untukmu. Aku, Aisyah berkata, salam juga untuknya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui persis perasaan dan ekspresinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tahu saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha senang, dan beliau mengerti saat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sedang marah. Dari Urwah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hai anak saudariku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padaku, tidak tersembunyi bagiku kapan kau marah dan kapan engkau ridha. Aku bertanya, dari mana engkau tahu demi ayah dan ibuku? Beliau bersabda, saat kau ridha, ketika bersumpah, kau akan mengatakan, demi Rabbnya Muhammad. Dan saat kau marah, kau akan katakan, demi Rabbnya Ibrahim. Aku berkata, Anda benar wahai Rasulullah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah pendidik umat. Sebagaimana kita ketahui, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena alasan itu pula, banyak sahabat dan tabi'in yang berguru kepada beliau. Ada sekitar 299 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Setelah 27 tahun, Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin. Perubahan pun terjadi. Ibu kota Daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Namun, berubahnya keadaan tersebut tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu luntur. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah, dan di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajar di majelis tersebut adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan salah satu buku hadis yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Riwayat dari beliau adalah riwayat terbanyak dalam buku tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau menjadi rujukan utama dalam hadis dan fatwa. Beliau menjadi figur yang diteladani dalam berbagai hal. Keadaan ini terus berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin hingga beliau wafat. Wafatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kapankah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat? Diriwayatkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 85 tahun. Pada malam tanggal 27 Ramadan, beliau meminta dikuburkan di malam hari dan dimakamkan di Baqi' setelah sholat witir. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memimpin sholat jenazahnya. Dan yang memasukkan jenazah beliau ke makamnya ada 5 orang. 2 orang keponakan beliau, Abdullah dan Urwah, 2 orang putra Zubair bin Al-Awwam, kemudian 3 orang cucu Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dan putra dari saudaranya
Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in.